Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa li ta'atihi min ibadihil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Thumma radadnahu asfala safilin Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Jemaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah, yang sangat saya muliakan dan saya banggakan, alhamdulillah selalu kita lafadzkan sebagai simbol rasa syukur kehadirat Allah. Allah yang maha baik, maha pengasih, maha cinta kepada setiap makhluk-makhluknya, lebih-lebih kepada manusia yang sempurna dalam penciptaannya. Kita selalu merasakan setiap saat ada karunia yang terlimpah meliputi kehidupan kita, dan nikmat atau karunia yang agung yang paling besar tak ada lain ketika hati ini digetarkan dengan cahaya hidayah, lalu menjadi energi, menjadi kekuatan, menghantarkan kaki ini melangkah, pikir dalam zikir, terlebih ketika merunduk dalam ruku dan sujud, menunjukkan satu pengakuan kepada Allah dengan menghambakan diri. Ada harapan di balik rangkaian pengabdian itu. Di antaranya kita ingin diridhoi Allah. Alhamdulillah pagi ini lewat ibadah khususnya, ibadah yang langsung dipantau disaksikan Allah beserta para malaikatnya, sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan atas keridhaan Allah sempurna dengan nikmat yang lain, ditambahnya kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, lalu dibentuk keluarga kita, keluarga yang tentram, keluarga yang mulia, lebih-lebih yang tidak pernah terputus dalam doa. Kita ingin memperoleh kebahagiaan, keselamatan sejak di dunia ini sampai kelak di akhirat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada kekasih Allah, manusia terbaik bagi kita diikuti contohnya, jadi rujukan ajarannya, karena beliau adalah sebagai sumber ilmu yang akan menerangi setiap kegelapan hati lahir batin. Dengan ilmu yang disampaikan, diajarkan beliau sehingga jelas dan terang benderang kebenaran. Insya Allah itulah ajaran syariatnya. Kita akan terus berpegang teguh dengan jalan mudawamah dan istiqomah. Moga-moga saja lewat amalan yang terukur melaksanakannya, walaupun tidak akan sebanding dengan amal beliau, tetapi beliau memiliki kecintaan yang besar kepada umatnya, lebih-lebih umat di penghujung seperti kita
di dunia ini sebelum akhir hayat, baik yang sudah apalagi yang belum berziarah ke makam Rasulullah, semoga ditakdirkan Allah dihantarkan bisa bersimpuh di pusarannya lewat doa ibadah, baik ibadah haji ataupun ibadah umrah. Di akhiratnya di padang mahsyar akan disambut dicari dalam dekapan kasihnya beliau, lebih-lebih yang selalu disebut oleh kita mendapatkan syafaatnya. Mudah-mudahan ibu bapak selalu diberikan kesehatan dan kebaikan. Kita akan melanjutkan kajian bab hal-hal yang dilarang atau perkara-perkara dalam kedudukan hukum dari mulai makruh sampai kepada keharaman. Nah, kali ini bab diharamkannya menghina, merendahkan, menyepelekan sesama kaum muslimin. Jadi bab ini penting karena memang ada sikap manusia itu secara tidak disadari lewat ucapan dan sikap atau tindakan itu bisa termasuk kepada kategori merendahkan, menghina, meremehkan orang lain, terutama sesama kaum muslimin. Sebagai renungan menghantarkan kajian ini, kalau kita melihat beberapa ayat sebagai tanda kebesaran keagungan Allah lewat penciptaan manusia, suka disebut bahwa penciptaan manusia itu terbaik atau boleh juga dikatakan sempurna. Ada perbedaan Allah menciptakan langit, bumi, tumbuhan, makhluk melata, binatang dengan manusia, karena memang dicanangkan manusia itu oleh Allah diminta, diharapkan agar mampu mengelola, mengatur kehidupan ini, semesta ini, supaya semakin jelas tanda-tanda keagungan Allah lewat manusia. Maka salah satunya di dalam surah 23 surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Di dalam surah ini, terutama di dalam ayat-ayat tersebut, salah satu pembukanya walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Manusia secara bahan dasar atau bahan bakunya diambil dari saripati yang ada di muka bumi ini, yang bersumber dari tanah. Memang tempatnya rendah, tetapi memiliki fungsi yang sangat besar. Iya, tanah diinjak tetapi terhormat. Ya, bagaimana kehidupan dari situ? Ya, dari bumi yang dihamparkan, supaya memang dari bahan yang dianggap di bawah tetapi memiliki keistimewaan. Coba kita lihat dalam satu perenungan tanah, ya, makhluk manusia hidup di atas hamparan tanah, tumbuhan yang memberikan kepada memenuhi kebutuhan kehidupan itu sendiri, bahkan kedalaman-dalamannya sumber air dan lain sebagainya. Nah, dari saripati itu menjadi sebuah proses yang dikehendaki oleh Allah. Prosesnya juga indah begitu.
ada penyatuan di dalam hidup lewat kasih sayang yang akan menjadi buah cinta. Kemudian dari buah cinta itu ada sebutan lain, samratul qulub, karena memang cinta itu bersumber dari hati, Bapak Ibu. Iya, di ayat ke-12 terutama, kalau melihat prosesnya dengan 3 keadaan manusia, nutfah, mudghah, alaqah, memang kalau dilihat kayaknya rendah begitu, tetapi memang ada skenario Allah di dalam kehidupan manusia. Proses penciptaannya memang seperti rendah karena sudah disebut setetes air yang hina, nutfah, ya, buah dari cinta, lalu ditempatkan oleh Allah, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, ada tempat yang kokoh di situ, rahim seorang wanita. Wanita ini jangan gegabah dengan wanita ya Pak. Buat ibu itu adalah salah satu makhluk Allah yang paling berharga di dunia ini. Iya Pak, karena bila dunia ini tanpa wanita, jangankan di dunia, di surga saja ada merasa hampa gitu. Maka yang masih punya pasangan, ya Bapak punya istri, apapun adanya, muliakanlah para istri. Iya, karena memang istimewa. Ada rahim, ada tempat di situ sebagai tempat proses di mana oleh Allah manusia diciptakan. Pertama bermula dari nutfah, adalah waktu yang ditentukan oleh Allah, terhitung 40 hari, 40 hari, 40 hari. Jadilah manusia di situ dibentuk dalam bentuk makhluk yang lain, maksudnya manusia, sosok yang sempurna secara fisikly. Apa yang dikatakan oleh Allah di ujung surah 23 ayat 12, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha agung Allah, maha suci Allah telah membentuk, menciptakan manusia dengan wujud yang indah, ya ini kita, dengan segala potensi. Apa potensinya? Punya keahlian masing-masing, ya kan Pak? Iya, ada yang ahli dagang gitu, kemudian ahli politik, ada ahli bangunan, beda-beda, diilhami oleh Allah, punya kelebihan, punya sisi keistimewaan masing-masing dan dibedakan gitu, agar menjadi satu kesatuan yang sempurna dari berbeda itu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Selaras juga dengan ayat yang lain di dalam surah At-Tin, surah 95 ayat keempat, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lebih spesifik lagi, sesungguhnya kami menciptakan insan, manusia itu secara fisikly benar-benar terbaik. Ya, kalau dibagi dari bagian tubuh ini, kepala untuk berpikir, kemudian tangan untuk menentukan apa yang dihajatkan, kaki untuk melangkah menjangkau, ya secara luas, bahkan bisa menjelajahi setiap penjuru bumi ini, dan bahkan bisa mengeksplorasi segala apa yang ada yang merupakan karunia Allah. Itulah hebatnya manusia. Jangan jauh-jauh, di rumah aja, ya kan Pak? Ke rumah jadi bersih, jadi rapi. Iya. Kenapa? Karena memang punya potensi itu Pak. Ya jangan hebat-hebat lah, kelebihan yang diberikan oleh Allah itu. Rumah bisa bersih, halaman bisa bersih, kemudian kebutuhan bisa terpenuhi, itu hebat itu. Iya. Kemudian istri bangga kepada kita sebagai suami, anak bangga kepada kita sebagai ayah.
Sebaliknya juga begitu, suami senang dan merasa sangat istimewa sebagai istri, bisa membantu menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya, jadi satu kesatuan. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tetapi memang ada yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat berikutnya. Di sisi lain punya keistimewaan, tapi di sisi lain juga bisa jatuh kepada keadaan yang rendah. Summa radadnahu asfala safilin. Kenapa bisa jadi hina kalau tidak ada yang ini? Ayat yang selanjutnya di situ dikecualikan oleh Allah. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Tidak akan hina manusia dalam pandangan Allah apabila ada dua yang akan menjadi dasar di dalam diri manusia menentukan keberadaannya, iman dan kesolehan atau perilaku yang baik. Iman merupakan dasar yang ada pada diri manusia sebagai jati dirinya yang tersambung kepada Allah, maka menerima kebenaran yang bersumber dari Allah lalu terbentuk secara perilaku iman. Otomatis dengan adanya iman akan melahirkan sifat-sifat kebaikan dalam amaliyah. Mulia, kemuliaannya sempurna. Ada iman yang membuahkan perilaku yang baik. Wa amilus solihati. Dan bahkan begitu ya, hasil dari iman kemudian terbentuk kesolehan, falahum ajrun ghairu mamnun. Ada kebaikan yang akan terus menerus dan bahkan menjadi akumulasi pahala di dalamnya itu. Baik. Nah, inilah maka tidak pantas manusia yang dicipta oleh Allah dengan wujud yang sempurna dan memiliki segala kelebihan lebih-lebih kemuliaan meremehkan orang lain. Tidak pantas gitu. Sebagai penegasannya dimunculkanlah oleh Allah di dalam Al-Quran sikap-sikap yang tercela, dilarang, bahkan diharamkan, supaya memang manusia tidak terjebak kepada perilaku itu. Lalu ada suatu hubungan dalam dimensi sosial ini, Pak, kenyamanan, enak begitu ya, bahagia, membahagiakan itu. Sebagai pembuka di dalam bab ini, ayat yang pertama inilah yang diwanti-wanti oleh Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Langsung diseru oleh Allah, la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Pertama, diwanti-wanti oleh Allah sikap seorang mukmin yang baik, yang memiliki kepribadian yang baik itu tidak akan pernah meremehkan, merendahkan, apalagi menghinakan begitu ya orang lain. Jadi dilarang begitu ya, haram hukumnya, bahkan termasuk kepada sikap yang zalim ketika ada lewat kata-kata atau perilaku merendahkan orang lain. Apalagi yang direndahkan itu orang-orang yang ada di sekitar kita. Iya, kan memang nasib itu bisa berbeda, Pak. Ada yang sekolah tinggi dengan pengetahuan yang cukup, wawasan yang luas, dan ada yang memang tidak sekolah, dianggap tidak bisa apa-apa. Apapun adanya, tidak ada hak bagi kita untuk merendahkan dengan keberadaan itu. La yashkur qaumun min qaumin asa ayakunu khairum minhum. Karena apa? Karena bisa jadi memang dia rendah pendidikannya, sedikit kebisaannya, tapi bisa jadi di mata Allah dia yang paling mulia. Masya Allah. Itu tuh. Jadi ayat ini memang sangat diwanti-wanti. Kadang-kadang begitu ya, dalam pergaulan
di pergaulan itu suka muncul begitu level-levelan, satu frekuensi, satu circle. Circle itu apa ya? Jadi ada mengkelompokkan diri begitu. Padahal Rasulullah itu tidak pernah membeda-bedakan siapapun yang ada di situ. Dengan perlakuan penuh kasih sayang dan penghargaan tuh beliau. Iya, bicara dengan orang yang kurang paham seperti dari orang-orang Badui. Ya, orang Badui, orang kampung begitu ya, yang belum tahu bagaimana cara dan tata krama. Bayangkan begitu ya, orang yang ingin tahu, ingin bisa, ingin benar, tapi belum tahu caranya. Datang ke masjid, tiba-tiba kencing di tempat sholat. Masya Allah. Sahabat ingin nyambitnya, kata Rasulullah, jangan, biarkan dia selesaikan dulu hajatnya. Biarkan. Kalau tinggal dikasih tahu, berarti kan dia belum tahu. Itu yang pertama, tidak boleh merendahkan, meremehkan orang lain. Yang kedua, wala talmiju anfusakum wala tanabazu bil alqab. Tidak boleh memanggil dengan panggilan yang buruk. Kadang-kadang unik penciptaan Allah itu agar menjadi bahan renungan. Ini secara fisikly kita normal, ya Pak. Ada kepala, ada tangan, kuping, ada lengkap. Sebagaimana aslinya bentuk manusia secara fisikly itu. Tapi ada yang lain. Sebahagian manusia tidak disempurnakan secara fisikly dengan istilah penyandang disabilitas. Ya, itu tidak boleh sebenarnya menyebut sesuatu kepada seseorang dengan apa namanya ciri khasnya secara fisik dengan kekurangan fisiknya, tidak boleh. Ya, sebenarnya tidak boleh. Bahkan misalkan begini, ada yang bertanya kepada secara etika, ada yang bertanya kepada kita, yang dia bertanya kepada kita, misalkan namanya Rohim. Ada nama Rohim di sini ada. Ya, Rohim gitu. Pak, kenal sama Pak Rohim? Pak Rohim mana? Begitu ya. Ya, Pak Rohim yang suka ke Masjid Asmaul Husna begitu. Nah, ada ciri khas dengan diri beliau. Kekurangan secara fisik tidak boleh disebut itunya. Misalkan mungkin nggak ada tangan, Pak Rohim yang buntung, nah itu tidak boleh itu. Itu harus yang lain. Oh, Pak Rohim yang di jalan mana begitu rumahnya itu yang dekat Sport Mall misalkan begitu. Jadi kalau tidak terpaksa, nah, ini menunjukkan bahwa ada akhlak, ada etika, ada sikap yang mulia dari seorang mukmin. Mungkin kalau disebutkan misalkan sisi kelemahannya itu menjatuhkan rasa begitu, merasa dirinya itu beda dengan yang lain. Bila perlu sebut aja kelebihan-kelebihannya, karena bisa jadi itu Pak, orang yang disabilitas diilhami oleh Allah punya kelebihan yang lain. Iya, ada kelebihan yang lain. Kemudian misalkan tuli begitu ya. Oh ya itu yang bolot, kecuali pebolot. Kalau pebolot mah memang mengidentitaskan dirinya, padahal tidak bolot begitu. Karena sebutan bolot bagi beliau itu menghasilkan, gitu ya. Pebolot, pelawak begitu, tidak boleh ternyata. Nah inilah Islam menjunjung tinggi martabat seseorang di dalam kehormatan agar sama memperoleh rasa. Ya, rasa kehormatan tadi. Selalu begitu. Masya Allah. Kemudian di ujung ayat, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak segera menyadari itu ya, setelah menghinakan orang, maka Allah memandang itulah orang yang melakukan kezaliman.
Iya, merendahkan orang karena statusnya, status sosialnya, karena pekerjaannya, karena kepahaman dan lain sebagainya. Tidak ada hak bagi kita untuk memposisikan seseorang lalu direndahkan oleh kita. Kenapa? Hanya Allah lah pemilik segala kemuliaan. Allah yang akan menentukan siapa yang mulia dan siapa yang hina. Maka kemudian dalam ayat yang lain surah Al-Humajah, wa qala ta'ala wailul likulli humazatil lumajah, celakalah bagi orang yang suka merendahkan orang lain. Masya Allah, celakalah. Kita lihat ayat, celakalah bagi siapapun yang suka merendahkan orang lain. Apa yang akan terjadi? Setelah merendahkan orang lain itu, apa yang akan terjadi? Yang akan menimpa kepada dirinya. Karena sesungguhnya Allah yang akan menentukan itu. Kita lihat di dalam surah Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair. Allah pemilik segala kerajaan, kekuasaan. Dan kekuasaan itu, kehebatan itu bisa diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Dan bahkan Allah bisa menentukan siapa yang dimuliakan tinggi derajatnya dan siapa yang dihinakan. Lalu kemudian kata Allah, biyadikal khair, karena kebaikan ada di tangan Allah. Maka seketika ketika orang itu merendahkan orang lain, bisa direndahkan oleh Allah. Seperti itu. Dan ini adalah pembelajaran dalam segala kejadian, fenomena apapun yang ada di sekitar kita, ya. Itu yang insya Allah dengan penuh kehati-hatian, ya, sebagai cerminan daripada orang yang beriman. Kalau ada iman di dalam diri, insya Allah berat rasanya lisan ini untuk merendahkan orang lain, karena itulah kemuliaan karena iman. Bahkan dia akan menggauli siapapun yang ada di sekitarnya tanpa melihat latar belakang dan keadaan dia. Itulah kemuliaan. Maka di sini Allah mengharamkan merendahkan, meremehkan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihasbi imri'in minas syarab ayahkiru ahul muslim. Nah, ini hadisnya, ya. Pendek hadisnya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau mau melihat bahwa orang itu rendah begitu akhlaknya apabila mudah merendahkan orang lain, gitu. Menurut Kanjeng Nabi, Rasulullah menegaskan begitu, ya. Cukuplah orang ini tidak memiliki akhlak yang baik apabila kebiasaannya meremehkan orang lain dalam kumpulan, ya, dalam suatu keadaan. Wah, jangan sama si ini, katanya nggak bakalan beres. Itu hati-hati tuh, Pak. Jangan dia, Bu. Dia mah nggak bisa apa-apa. Itu masuk, itu nusuk ke hatinya itu. Iya, itu nusuk ke hatinya. Karena dia sadar memang bicara dengan siapa, apalagi dengan orang hebat, dalam diamnya ada luka di hatinya. Saat itu ketika dia berpasrah kepada Allah, Allah tidak rela ketika ada seorang hamba, meskipun memang di mata Allah dia salah, bahkan berdosa, tetapi ketika kita ada vonis kepada dia, lalu merendahkan dirinya, Allah tidak rela. Bisa berbalik itu. Entah bagaimana cara Allah, karena begitu hebat dan dahsyat setiap skenario Allah ketika akan menghinakan dan memuliakan hamba-hambanya. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu, ya. Coba apalagi yang dihinakan tuh istri misalkan, ya kan suka ada tuh suami merendahkan istrinya, atau mungkin sebaliknya begitu, ya. Karena istrinya hebat karirnya, hebat penghasilannya, sedangkan suami sudah pensiun, nggak gagah lagi, begitu kan? Itu dulu gagah, sekarang berubah.
orang terdekat, bisa jadi orang tua, anaknya hebat, ya sekolahnya tinggi, gelarnya yang paling ujung, sedangkan orang tuanya TK pun juga nggak tamat karena nggak pernah misalkan, kemudian merasa hina, apalagi menghinakan, Masya Allah. Jadi orang yang mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang memuliakan orang lain, ya, menghargai orang lain, kemudian memberikan penghormatan kepada orang lain siapapun dia, dan tidak ada hak untuk memvonis. Kenapa manusia itu bisa terjebak kepada perilaku semacam itu, meremehkan orang lain? Satu sebabnya, ada nada kesombongan pada dirinya. Ketika dia terbiasa merendahkan orang lain itu, ada rasa di dalam dirinya, merasa dirinya lebih dari yang lain. Nah, merasa lebih dari yang lain itu sifat-sifat kesombongan. Merasa pintar, merasa punya, merasa ahli dan sebagainya. Kadang-kadang dalam kebiasaannya itu, kalau sama-sama orang hebat dia menyapa, tapi kalau dipandangnya orang ini di bawah dia, kemudian apa namanya, pura-pura begitu ya, pura-pura gimana. Ada orang yang segan gitu, mau negur itu segan karena orang hebat begitu ya. Nah, orang hebat yang negur gitu, yang gimana, karena ada keminderan kan pada perasaan dari manusia, sifat sombong. Ternyata sombong itu adalah perilaku yang paling berbahaya. Sombong itu ada di hati, di perasaan, ya, sehingga Allah itu mengklaim sombong itu pakaianku, kata Allah. Mengklaim Allah, aku, kata Allah, kami yang pantas sombong karena kami hebat, kata Allah begitu. Banyak ayat yang menyatakan bahwa Allah itu sombong karena memang Allah yang berhak sombong. Nah, ini baju Allah dicuri begitu ya sama manusia, atau Allah tidak rela kalau ada kesombongan pada diri manusia, walaupun kesombongannya itu hanya sebesar debu. Itu dalam hadis kedua Rasulullah SAW mengisyaratkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Kata baginda Nabi, seseorang apabila di dalam hatinya setitik aja merasa lebih dari yang lain, kemudian muncul ke permukaan lewat perilaku, kata-kata, sikap begitu, jalannya beda, duduknya beda begitu ya, bahkan ingin diutamakan, kalau tidak ngambek, ada perasaan lebih daripada yang lain, setitik itu, kecil begitu, saking kecilnya seperti biji jaroh, haram masuk surga. Masya Allah, ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Maka banyak-banyak istighfar. Ada doa, Allahumma inni a'udzubika minar riya was sum'ah wal fusuq wal kibriya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu apa yang terbersit di dalam hati, suatu penyakit yang akan menghancur leburkan setiap amal dan kehormatan, riya, sum'ah, pusuk, dan takabur. Itu ya, dengan bahasa kita aja. Ya Allah, lindungi jangan sampai ada di dalam diri ini, dalam perasaan ini,
ya sifat-sifat yang bisa menggagalkan menjadi hamba Allah yang terhormat. Riya itu kan jajaran penyakit hati itu Pak, riya, sum'ah gitu ya, munafik, minan nifaq wal kibriyai wa takabur bisa. Allahumma inni a'udzubika minar riya was sum'ah wan nifaq wat takabur. Mohon kepada Allah melindungkan diri agar dijaga hati kita, sikap kita dari sifat-sifat yang akan merusak amal dan martabat kita atau kehormatan kita di hadapan Allah. Nah, itu sifat takabur tadi. Kemudian ada seseorang atau seorang sahabat yang berkata, qala rajulun inna rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, apakah termasuk orang yang sombong yang begini pakaiannya bagus, kemudian mobilnya bagus, rumahnya bagus, hal-hal yang melengkapi dirinya dari fasilitas, kekayaan, materi bagus, bagaimana tuh? Apakah yang membaguskan dirinya dengan fasilitas itu orang sombong? Sombong itu perasaan, ada di hati. Jawaban Rasulullah, qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Ya kalau punya duit yang apa-apa, beli baju yang bagus. Bahkan dianjurkan pakai baju yang bagus. Mau sholat ke masjid pakai baju yang bagus. Iya, itu malah dianjurkan. Pakai pakaian, karena pakaian itu adalah simbol kehormatan, bukan sombong. Ya, yang memakai pakaian yang bagus, baju yang bagus, ibu sandal yang bagus, tas yang bagus, tasnya Guess begitu ya, sandalnya apalagi gitu ya, itu tas harganya 5 juta, kerudungnya 2 juta, gamisnya 3 juta begitu ya, aksesorisnya itu matching, serasi. Kalau adatnya begitu ya nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu sombong gitu ya, karena sombong sampai ngutang gitu ya, kepinjol kan bahaya itu. Mau sombong-sombongan. Nah, itu Pak, Ibu ya. Boleh silakan saja. Oh sombong, katanya mobilnya bagus, ya belum tentu sombong. Bersyukur, mensyukuri nikmat dari Allah. Allah itu menciptakan bumi ini dengan lengkap, diberikan kepada orang-orang yang beriman. Silahkan nikmati kalau memang ada. Itu apalagi dipakai ibadah begitu, yang bagus-bagus itu. Lalu kemudian dalam lanjutan hadis ini dijelaskan apa yang dimaksud sombong. Sombong itu al-kibru batarul haq wa ghattun nas. Ada 2 sifat sombong. Pertama, menolak kebenaran, tidak mau diingatkan. Iya, tidak mau menerima pendapat orang lain gitu. Padahal pendapat itu kebenaran, merasa benar aja begitu, sombong. Itu orang yang begitu salah lalu ada teguran salah, apalagi ini berkaitan dengan kebenaran yang bersumber dari Allah, ada kesesatan kepada diri, itu tidak mau menerima kebenaran, itu adalah sifat-sifat sombong. Intinya tidak mau menerima kebenaran. Maka yang paling sombong katanya di muka bumi ini adalah orang yang tidak mau sujud kepada Allah. Ya nggak mau aja sujud. Maka orang yang mulia itu adalah orang yang sujud.
Bayangkan, kan awal mula diciptakan manusia itu dari saripati yang ada di tanah, lalu oleh Allah disuruh berulang-ulang untuk merunduk kembali kepada asal untuk kemuliaan dirinya. Memang secara physically dianggap bisa jadi di bawah begitu tanah itu, sadar diri kembali kepada asal tapi mengagungkan Allah. Nah, sujud itu untuk jalan diangkatnya derajat oleh Allah. Maka tidak ada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah, dan saat itu Allah jatuh cinta kepada hambanya kecuali ketika dia sedang bersujud. Maka bahasa juga dalam sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ada pengakuan kepada keagungan Allah di situ. Maka manakala kita sujud, bahkan ada kalau sholat sendiri disunahkan ada lama karena sujudnya itu, mungkin dibacanya 3 kali minimal dan bahkan sampai 7 kali subhana rabbiyal a'la. Tambah cinta tuh Allah itu, sering sujud sama cinta. Maka yang paling sombong di muka bumi ini yang tidak mau sujud kepada Allah. Itu yang kedua, sifat atau tanda sombong itu wa ghamtun nas, suka atau mudah merendahkan orang lain, itulah sombong. Dan hati-hati di hadis yang terakhir, wa an Junub bin Abdillah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini larangan memponis orang. Wallahi la yaghfirullahu li fulan, jangan mudah memponis orang walaupun mungkin ada perilaku yang seolah-olah perilaku itu kayaknya ini ngarah-ngarah ke neraka gitu. Ini orang, apalagi ada kata-kata begini, suka ada kata-kata wallahi, katanya ini orang pasti masuk neraka. Ternyata tidak boleh. Ada perilaku begitu, perilaku orang ini, perilaku tindakannya lalu dengan mudah kita seolah-olah neraka punya kita, lebih-lebih memakai atas nama Allah, demi Allah dia akan masuk neraka, begitu tuh kesimpulan ke seseorang, maksudnya begitu ya. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi ketika ada satu ponis semacam itu, man dzalladzi yatanala alayya alla aghfira li fulan fa inni qad ghafartu li fulan wa hubatut amalaka. Ternyata ada yang akan diberikan oleh Allah begitu seseorang memponis. Apa kata Allah, kata panggilan Nabi, Allah berkata, kami akan mengampuni orang yang diponis itu, sedangkan yang memponis bisa hilang nilai amal kebaikannya. Jadi kadang-kadang ada skenario Allah menghinakan orang, gitu ya, dijatuhkan oleh Allah yang menghinakan itu, sementara orang yang dihinakan diangkat derajatnya. Itulah memang dampak atau perilaku yang tercela dan bahkan sampai diharapkan kemudian kepada termasuk kepada kategori perilaku yang suami. Mudah-mudahan bermanfaat dari bab ini, semakin terbimbing ya akhlak kita, kepribadian kita, kemudian menempatkan diri di dalam kemuliaan lewat akhlak yang baik. Ada yang mau ditanya? Silahkan. Allah. Oh, ini sudah isyraq ya? Belum, masih sedikit lagi. Ada yang mau disampaikan dari? Oh iya, Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Ustaz, ini materi yang hari-hari yang kita lakukan dan rasakan. Jadi itu kita bersama. Mau bertanya Pak Ustaz, ada seorang hamba, beliau ahli ibadah, orang tahajud rajin, membaca Quran, intinya ahli ibadah. Tetapi beliau tidak bisa menjaga ketakwaan, sering merendahkan orang, intinya sering gibah. Nah, ini beliau seperti apa Pak Ustaz di hadapan Allah? Baik, sholatnya rajin, tahajudnya tiap malam, sedekahnya banyak, begitu ya.
tapi begitu mudah mengukur orang, merendahkan orang lain. Ibadahnya bagus, tapi ada lisan yang tidak dijaga, berdosa. Nah itu diantaranya. Hati-hati. Kalau sering gibah orang, amal baik kita bisa pindah kepada orang lain, gitu ya, bisa pindah kepada orang yang digibahin. Bahkan dalam ayat lanjutan dari surah surah Al-Hujurat, surah 49 ayat ke-12-nya, hilangkan prasangka buruk karena sebahagian dari prasangka itu dosa. Hilangkan prasangka karena sebagian dari prasangka itu, kalau buruk prasangkanya, dosa. Dan tidak boleh menggibah. Lalu ada sindiran di ayat tersebut, maukah engkau memakan daging saudaramu yang sudah mati alias bangkai? Tentu tidak. Ya, Pak Ingkar itu tentu tidak. Nah, ini tindakan atau perbuatan semacam itu bisa mengurangi nilai amal baiknya, ya, bisa mengurangi nilai amal. Jangan-jangan bisa merusak, bisa menghancurkan amal kebaikan tadi. Ya, selain daripada ketaatan, maka harus ada yang dijaga dari lisan kita ini. Ghibah, begitu ya, menggunjing, dengki, menghinakan, itu bisa merusak amal baik, Bunda. Ya, mudah-mudahan bertaubat kepada Allah, karena pertaubatan bisa menjaga nilai amal yang sudah kita perbuat. Jalannya cuma satu, kembali bertaubat kepada Allah, seperti di dalam ayat ini. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Kalau tidak segala bertaubat yang semacam itu, Bunda, maka Allah akan memandang dia adalah orang-orang yang zalim atau berdosa. Itu. Ada lagi? Satu lagi. Kalau tidak, kita akan sama-sama berdoa, memohon kepada Allah, mudah-mudahan selalu dituntun memiliki akhlak yang mulia, dikuatkan iman, diampuni dosa kesalahan jika pernah merendahkan, meremehkan atau ada kesombongan pada diri kita, agar dipelihara setiap amal kebaikan dari pahalanya. Mari khusyuk dan tawadhu. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Amin ya Allah ya Ghafurur Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah, dalam zikir kami selalu menyebut asma kebesaran keagungan lewat ayat yang kami bacakan, dan bersalawat sebagai tanda mahabbah kami yang kami sanjungkan kepada kekasih panutan kami ya Rabb. Tawassalna bi ta'lumin wa tawassalna bi ta'limin, antarzuqana wasya wa antarzuqana amana wasilah majlis ini yang kami ikuti. Kami bertawassul menyandarkan segala hajat yang kami sampaikan ya Rabb, utamanya bimbing hati kami, lahir batin kami, ucap lisan kami, pikiran kami, agar tidak ya Rabb terjebak kepada perilaku yang menghinakan kami, dari perilaku kesombongan dan mudah merendahkan yang lain. Ya Arhamar Rahimin, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dengan jalan bertaubat kepadamu jika pernah ada dosa yang kami perbuat dari kelemahan diri, kesalahan ucap ini, salahnya i'tikad ini, ampuni dan bersihkan dosa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah. Demikian, mohon maaf bila yang tidak berkenan. Terima kasih atas segala perhatian kepada saudara pengurus, Bapak DKM, Bapak Haji Ngatino dan jajaran. Demikian juga kepada Ibu dan Bapak. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.